Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Solahuddin Hadi dengan NIM akhir 084. Saya di sini akan mempresentasikan proyek tugas UAS proses manufaktur 2. Yang pertama adalah konsep sambungan las. Ada beberapa konsep sambungan las di sini, yaitu ada butt joint, lap joint, corner joint, T-joint, dan juga edge joint. Untuk yang pertama, butt joint atau sambungan tumpul. Dua benda kerja disatukan dengan ujungnya yang bersentuhan. Digunakan untuk menyambungkan plat, pipa, dan juga batang. Memerlukan persiapan tepi yang presisi dan pengelasan yang menyeluruh untuk memastikan kekuatan. Untuk yang kedua, jenis sambungan corner joint atau sambungan sudut. Sambungan corner joint ini jadi dua benda kerja disatukan pada sudut 90 derajat, digunakan untuk menyambung plat, batang, dan juga profil. Memiliki kekuatan yang lebih rendah dari butt joint atau sambungan tumpul. Yang ketiga ada lap joint atau sambungan tumpang. Sambungan tumpang itu satu benda kerja ditumpuk di atas yang lain dan disambungkan dengan las. Digunakan untuk menyambungkan plat tipis, lembaran logam, dan bahan yang sulit dilas. Memiliki kekuatan yang lebih rendah dari butt joint dan juga corner joint. Yang keempat ada T-joint atau sambungan T. Tiga benda kerja disatukan dengan pola berbentuk huruf T. Digunakan untuk menyambung pipa, batang, dan juga profil. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perpipaan atau piping, konstruksi, dan manufaktur. Yang kelima ada edge joint. Dua benda kerja disatukan dengan pengelasan tepinya. Digunakan untuk menyambungkan plat dan lembaran logam. Memiliki kekuatan yang lebih rendah dari butt joint dan corner joint. Selanjutnya ada posisi pengelasan mengacu pada orientasi elektroda dan benda kerja selama proses pengelasan. Posisi yang berbeda menghasilkan karakteristik las yang berbeda dan membutuhkan teknik pengelasan yang berbeda pula. Ini berikut adalah beberapa posisi pengelasan. Di sini ada dua jenis posisi pengelasan. Yang pertama adalah fillet weld dan juga groove weld. Yang pertama fillet weld digunakan untuk menyambungkan dua permukaan logam yang saling berpotongan pada sudut 90 derajat. Posisi fillet weld dapat diklarifikasi menjadi 1F atau downhand, 2F atau horizontal, 3F atau vertikal, dan 4F overhead. Overhead itu di atas kepala. Yang kedua ada groove weld yang digunakan untuk menyambungkan dua permukaan logam yang rata. Posisi groove weld dapat diklarifikasi menjadi 5. Yang pertama 1G atau downhead, 2G atau horizontal, 3G vertikal, 4G overhead, dan yang 5G itu piping. Dan di samping ini sudah ada gambar yang sesuai dengan keterangan tadi. Selanjutnya ada flat position weld atau posisi datar.
Posisi datar itu posisi pengelasan yang paling mudah dan umum digunakan pada posisi pengelasan ini. Elektroda dan benda kerja berat pada posisi datar, sehingga lasan lebih mudah dikontrol dan penetrasi lebih baik. Selanjutnya ada horizontal position weld atau posisi horizontal, seperti gambar di samping ini. Pada posisi horizontal, elektroda dan benda kerja berada pada posisi horizontal. Posisi ini lebih sulit daripada posisi datar karena lasan cenderung mengalir ke bawah atau miring. Untuk mengatasi hal ini diperlukan teknik pengelasan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada vertical position weld atau posisi las vertikal. Pada posisi vertikal, elektroda dan benda kerja berada pada posisi vertikal. Posisi ini tentu sangat sulit untuk pengelasan karena alasan cenderung mengalir ke bawah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan teknik pengelasan yang tepat seperti weaving dan uphill welding. Selanjutnya ini ada overhead position atau yang posisi pengelasannya ada di atas kepala tadi. Posisi overhead, elektroda dan benda kerja berada pada posisi di atas kepala. Posisi ini adalah yang paling sulit karena lasan cenderung jatuh ke bawah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan teknik pengelasan yang tepat atau orang yang sudah ahli pada bidang pengelasan. Selanjutnya, dua ini konsep perencanaan pengelasan. Perencanaan pengelasan adalah suatu proses yang penting untuk memastikan kualitas keamanan dan efisiensi dalam kegiatan pengelasan. Perencanaan yang matang dapat membantu untuk yang pertama memenuhi persyaratan desain dan spesifikasi. Perencanaan harus mempertimbangkan semua persyaratan teknik dari proyek seperti dimensi, material, dan kekuatan sambungan las. Memilih prosedur dan teknik pengelasan yang tepat. Berbagai jenis prosedur dan teknik pengelasan tersedia dalam pilihan yang tepat akan tergantung pada aplikasi dan material yang akan digunakan pada saat proses pengelasan. Yang ketiga, menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan, yaitu peralatan pengelasan dan bahan yang tepat harus tersedia sebelum memulai proses pengelasan. Yang keempat, memastikan keamanan dan kesehatan pekerja. Perencanaan harus mempertimbangkan semua risiko keselamatan dan kesehatan yang terkait dengan pengelasan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perencanaan yang matang dapat membantu untuk menghindari kesalahan atau rework sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada prosedur dan teknik pengelasan. Poin pertama, menentukan jenis prosedur pengelasan yang sesuai seperti kelas SMAW, GMAW, FCAW, atau SAW. Yang kedua, memilih parameter pengelasan yang tepat seperti arus, tegangan, dan kecepatan trafo. Ketiga, menyusun prosedur pengelasan yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ada persiapan pengelasan. Yang pertama, membersihkan dan mempersiapkan permukaan benda kerja yang akan dilas. Kedua, memotong dan membevel tepi benda kerja sesuai dengan spesifikasi. Benda kerja dengan tepat dan kokoh. Selanjutnya ada perlakuan setelah proses pengelasan berlangsung. Yang pertama, melakukan pembersihan pasca pengelasan untuk menghilangkan
Slag dan spatter. Slag itu hasil pengelasan yang berupa debu. Selanjutnya, melakukan heat treatment jika diperlukan untuk meningkatkan sifat mekanik gelas. 3. Melakukan pengujian las untuk memastikan kualitasnya. Manajemen pengelasan. Yang pertama, menyusun jadwal dan rencana kerja yang realistis. Mengalokasikan sumber daya yang tepat seperti personel, peralatan, dan juga bahan untuk pengelasan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas selama proses pengelasan. Jadi pada saat proses pengelasan harus benar-benar teliti. Selanjutnya ada konsep ketiga dalam pengelasan. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan yang terkait dengan pengelasan. Menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, ventilasi yang memadai, dan prosedur kerja yang aman. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan edukasi ketiga kepada pekerja. Bahaya pada pengelasan. Yang pertama, paparan panas dan percikan api dapat menyebabkan luka bakar. Paparan radiasi ultraviolet dan sinar inframerah dapat menyebabkan kerusakan mata. Paparan asap dan debu las dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Kebisingan dari proses pengelasan dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Dan terakhir, sengatan listrik dapat terjadi jika peralatan las tidak di-grounding dengan benar. Selanjutnya ini ada APD atau peralatan keselamatan kerja pada pengelasan. Yang pertama ada helm las yang tentunya untuk melindungi kepala dan wajah dari percikan api dan panas dari las tersebut. Selanjutnya ada kacamata las yang melindungi mata dari radiasi ultraviolet dan sinar inframerah. 3. Sarung tangan las untuk melindungi tangan dari panas dan percikan api. Sepatu las untuk melindungi kaki dari panas dan benda jatuh atau percikan api. Masker las untuk melindungi saluran pernafasan dari asap dan debu. Apron atau pakaian kerja las. Pakaian kerja las adalah pakaian yang melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan api. Selanjutnya nomor 3, jelaskan las pada bejana tekan dan pipa las dalam saluran pipa las dalam mesin-mesin konstruksi dalam kendaraan rel. Yang pertama di sini ada bejana tekan. Bejana tekan itu sebuah wadah tertutup yang menyimpan, mengolah atau mentransportasi zat cair, uap atau gas pada tekanan yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada tekanan sekitar, atau tekanan internal yang berbeda dari tekanan atmosfer. Tentunya pada saat pengelasan pada bejana tekan dan pipa memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan keawetan struktur. Sambungan las kuat dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menjaga kebocoran atau bisa ledakan juga. Dan kegagalan struktur yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Tentunya pada saat pengelasan bejana tekan itu ada standar dan regulasi tersendiri. Las pada bejana tekan dan pipa harus memenuhi standar dan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan keandalan. Standar yang umum digunakan antara lain ASME Boiler and Pressure Vessel Code atau BPEVC, American Petroleum
Institute atau API dan International Organization for Standardization atau ISO. Pemeriksaan dan pengujian las secara berkala harus dilakukan untuk memastikan kondisi las tetap baik dan tidak ada cacat yang dapat membahayakan struktur. Selanjutnya, pengelasan pada rel kereta api. Pengelasan pada rel kereta api merupakan proses penting untuk menyambungkan dua batang rel menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tahan lama. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan operasional kereta api. Teknik pengelasan pada rel kereta api. Proses pengelasan pada rel kereta api harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan las. Yang pertama, ada persiapan terlebih dahulu, di mana kita membersihkan dan mempersiapkan permukaan rel yang akan dilas, memotong dan membevel tapi sesuai spesifikasi, dan merakit struktur dengan presisi supaya tidak geser pada saat dilakukan pengelasan. Yang kedua, pemilihan prosedur dan teknik. Memilih jenis prosedur pengelasan yang tepat atau flash butt welding, thermite welding, electrical resistant welding, atau lap joint. Dan parameter pengelasan arus tegangan kecepatan trafo. Yang ketiga, sudah mulai masuk di proses pengelasan, melakukan pengelasan dengan teknik yang tepat dan memastikan penetrasi las yang memadai. Yang keempat, perlakuan setelah pengelasan. Membersihkan slag dan spatter, melakukan heat treatment jika diperlukan, dan melakukan pengujian las untuk memastikan kualitasnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, jelaskan menggunakan gambar mesin las SMAW. Yang pertama, bagian-bagian mesin las SMAW, cara menyalakan mesin las SMAW, dan jenis mesin las yang kedua itu mesin las UAW. Yang ditanyakan di sini bagian-bagian mesin las UAW, cara menyalakan mesin las UAW, dan juga setting gas O2 dan C2H2. Pertama-tama ada bagian-bagian dari mesin las SMAW. Pertama di sini ada sumber daya yang berupa trafo untuk menghubungkan tekanan listrik rumah menjadi tegangan las yang tinggi. Yang kedua ada pengatur arus atau saklar. Pengatur arus digunakan untuk mengatur besarnya arus las. Ada penunjuk arus atau ampermeter menunjukkan besarnya arus las yang sedang digunakan. Pengaturan tegangan. Saklar pengatur tegangan digunakan untuk mengatur besarnya tegangan las. Penunjuk tegangan atau voltmeter menunjukkan besarnya tegangan las yang sedang digunakan. Selanjutnya ada grounding clamp atau clamp yang digunakan untuk menghubungkan mesin las ke benda kerja. Selanjutnya ada kabel las menghubungkan mesin las ke elektroda las dan ground clamp. Penjepit elektroda digunakan untuk menjepit elektroda las. Selanjutnya untuk cara menyalakan atau cara menggunakan mesin las SMAW. Yang pertama-tama pastikan mesin las terhubung dengan sumber listrik yang sesuai. Pasang ground clamp ke benda kerja. Pasang elektroda las ke penjepit elektroda. Atur arus dan tegangan las sesuai dengan jenis elektroda dan material yang akan dilas. Nyalakan mesin las. Sentuhkan elektroda las ke benda kerja untuk memulai busur api. Pindahkan elektroda las dengan gerakan zigzag atau gerakan yang lain
untuk menghasilkan sebuah hasil lasan. Yang terakhir, matikan mesin las setelah selesai pengelasan. Ya, di sini ada bagian-bagian mesin las UAW. Yang pertama di sini ada tabung gas oksigen O2, menyimpan gas oksigen yang digunakan untuk pembakaran. Tabung asetilen atau C2H2 untuk menyimpan gas asetilen yang digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada regulator di sini untuk mengatur aliran gas dari tabung ke tork gas. Selanjutnya ada tork gas untuk mencampur gas oksigen dan asetilen dan menghasilkan nyala api. Ada selang gas menghubungkan tabung gas ke regulator dan torch gas. Ada nozzle torch atau bagian ujung torch gas yang mengeluarkan nyala api. Selanjutnya cara menyalakan mesin las UAW. Yang pertama, pastikan tabung gas terhubung dengan regulator yang sesuai. Atur aliran gas oksigen dan asetilen sesuai dengan jenis material yang akan dilas. Nyalakan torch gas, sentuhkan nozzle torch ke benda kerja untuk memulai nyala api. Pindahkan nozzle torch dengan gerakan zigzag untuk menghasilkan lasan. Matikan torch gas setelah selesai pengelasan. Di sini juga ada cara untuk menyeting gas O2 dan C2H2. Yang pertama, aliran gas oksigen. Kita bisa mengatur dengan cara aliran gas oksigen harus diatur lebih besar dari aliran gas asetilen untuk menghasilkan nyala api yang oksidatif. Hal ini penting untuk pengelasan baja dan material lain untuk yang membutuhkan oksidasi untuk menghasilkan lasan yang kuat. Yang kedua, untuk setting C2H2 atau aliran gas asetilen, aliran gas asetilen dapat diatur untuk menyesuaikan panas nyala api. Semakin besar aliran gas asetilen, semakin panas nyala api. Hal ini penting untuk mengontrol penetrasi lasan dan mencegah overheating pada material. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan dan praktekkan penggunaan peraga. Konsep cara memegang elektroda pada pemegang elektroda, konsep pemasangan sudut elektroda yang benar, konsep posisi tubuh seorang welder, persiapan pengelasan, konsep penyalaan busur las, konsep melakukan pengelasan dengan benar, konsep membuat jalur las dengan benar. Selanjutnya ini ada cara untuk memegang elektroda yang ada di foto paling kiri, dan di tengah ada cara membuat jalur las. Selanjutnya yang kanan pemasangan sudut. Untuk keterangan lebih lanjut ada di slide selanjutnya. Untuk memegang elektroda, yang pertama harus kita perhatikan itu. Yang pertama, pegang elektroda dengan kuat menggunakan pemegang elektroda. Posisikan ibu jari dan telunjuk di dekat ujung elektroda untuk mengontrol sudut elektroda. Pastikan tangan yang memegang elektroda kering dan basah dari keringat supaya tidak teraliri oleh listrik. Selanjutnya untuk mengatur sudut elektroda yang ideal untuk pengelasan SMAW adalah 30 sampai 45 derajat terhadap sudut kerja. Sudut yang terlalu kecil dapat menghasilkan penetrasi las yang dangkal dan las yang lemah. Sudut yang terlalu besar juga dapat menghasilkan penetrasi las yang berlebihan dan las yang rapuh. Posisi tubuh welder. Yang pertama, berdiri dengan nyaman dan kokoh. Posisikan kaki sebelah bahu untuk menjaga keseimbangan. Tekuk lutut sedikit untuk merendahkan ketegangan.
jaga agar tubuh tetap stabil saat melakukan pengelasan. Selanjutnya untuk cara menyalakan busur las. Yang pertama, sentuhkan ujung elektroda ke benda kerja dengan sudut yang tepat. Gerakan elektroda ke belakang dengan cepat untuk menciptakan percikan api. Tarik elektroda sedikit menjauh dari benda kerja untuk membentuk busur las. Atur arus dan tegangan las sesuai dengan jenis elektroda dan material yang akan dilas. Selanjutnya untuk proses melakukan pengelasan, yang pertama jaga agar busur las tetap stabil dan konsisten. Pindahkan elektroda dengan gerakan zigzag untuk menghasilkan lasan yang merata. Jaga jarak elektroda dari benda kerja yang konstan. Pastikan elektroda tidak menyentuh benda kerja dengan ujungnya. Bersihkan slag dan spatter dari lasan secara berkala. Untuk cara membuat jalur las, rencanakan jalur las sebelum memulai pengelasan. Gunakan gerakan zigzag untuk mengisi jalur las. Buat lasan dengan ketebalan yang sesuai dengan spesifikasi. Hindari membuat lasan yang terlalu tebal atau terlalu tipis. Gunakan teknik weaving untuk menghasilkan lasan yang rata dan bebas dari retakan. Untuk yang ini soal nomor 6 yang terakhir tentang mengidentifikasi hasil lasan di benda sekitar kita. Di sini saya mempunyai meja untuk hasil identifikasi pengelasan. Di sini sambungan las yang digunakan itu sambungan corner joint karena sesuai dengan ciri-ciri yaitu dua benda kerja disatukan pada sudut 90 derajat, digunakan untuk menyambung plat, batang, dan profil, dan memiliki kekuatan yang lebih rendah dari joint tentu saja. Sekian presentasi untuk tugas UAS proses manufaktur 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.